Nama mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak sengaja disebut oleh pengacara Jokowi ikut menangani kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Hal tersebut terungkap dalam podcast Madilog. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumadegara, saat itu menyebut bahwa Pratikno ikut turun tangan di saat keaslian ijazah S1 Jokowi dipersoalkan Bambang Tri dan Suginur Raharja atau Gus Dur pada tahun 2022. Rifai juga mengklaim ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM telah diperiksa dan dipastikan keasliannya. Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya? Asli. Tahu dari mana asli? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang... Kapan meriksanya? Waktu saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu lebih asli kurang atau waktu tidak. kami mendapat penugasan, kami diskusi. Ya, waktu itu saya diundang oleh Pak Oto. Pak Arif mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya masih menjaga integritas, Pak. Jadi, oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula pernah kuasa hukumnya ada di Pak Oto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Kita pelajari, terus, oh ya memang isu ijazah kan udah lama tuh ya. Akrobatnya udah lama. Udah lama tuh, masuk gugatan, oke. Nah, terjadi diskusi malam waktu itu. Ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno, ya, waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami, ditunjukkan pun tidak akan selesai. Lantas sejauh mana keterlibatan mantan Mensesnek Pratikno dalam polemik ijazah Jokowi? Dan sampai kapan polemik ijazah Jokowi ini akan usai? Tim TV One mengabarkan. Kalau ibarat main bola, Andi Kumala, Jokowi FC melawan Roy Suryo FC memasuki babak baru begitu ya. Bagaimana polemik ijazah asli palsu Jokowi masih terus bergulir, Andi. Nah itu, tiba-tiba komposisi pemainnya ada yang baru nih, ada nama baru. Pemain cadangan masuk. Iya. Kita akan bahas nih pemirsa, bagaimana akhirnya ini menjadi plot twist nih. Ada kemudian nama baru yang kemudian muncul dan dikait-kaitkan dengan kasus ini. Kita akan bahas dengan narasumber yang hadir di studio maupun yang sudah tersambung melalui Zoom. Di studio sudah hadir Bang Ismar Syafruddin, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat pagi.